Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-50. Ancaman untuk sang istri sudah dimulai. Papi mertuaku itu sudah tahu kalau alasan David menikahiku demi menyelamatkan rumah tanggamu bersama Mas Edwin. Dan hal itu membuat papi mertua marah besar. Elsa benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah didengarnya lewat sambungan telepon itu. Elsa menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, "Kenapa kamu harus melakukan itu? Harusnya, kamu tidak perlu peduli kepadaku. Karena itu hanya memperburuk keadaan." Bahu Elsa berguncang bersamaan dengan air mata yang menetes. Pikirannya menuju saat dia masih menjadi pembantunya David, hingga mereka bisa dekat dan membuat Sigit murka. Elsa menarik telapak tangannya, lalu menggeleng pelan, "Bagaimana kalau Pak Sigit berulah lagi? Aku takut, bila nanti Kia juga jadi sasarannya. Aku tidak ingin terjadi hal buruk kepada putriku." Air mata Elsa mengalir begitu deras. Elsa merasa akan ada badai sangat dahsyat yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Elsa memejamkan mata sebentar, "Ya Allah, aku takut. Takut bila aku lebih dulu tiada, sedangkan Kia masih kecil. Aku sangat berharap Kia bisa mendapatkan kasih sayangku sampai dia menutup usia. Aku tidak ingin, apa yang pernah menimpaku juga menimpanya. Ya Allah, aku pikir Mas Edwin sudah bertaubat dan Belina sudah menikah, masalahnya akan selesai. Tapi, kenapa menjadi lebih buruk? Dan mengenai Belina yang mabuk." Sontak, Elsa melebarkan mata, saat mengingat kembali perkataan Belina mengenai Sivana yang memberi minum, dan perintah David kepada Belina untuk menyelidiki Sivana. Sivana. Apakah dia masih menginginkan David? Sampai-sampai dia membuat Belina mabuk, hingga masalah muncul karena kejadian di resepsi itu? Elsa menyeka air matanya. Kalau benar dia yang melakukannya, berarti dia benar-benar nekat dan menggali liang kuburnya sendiri. Sivana. Kalau benar kamu dalangnya, dan berakibat Pak Sigit membidik Kia karena kemarahannya, sungguh aku tidak akan tinggal diam. Kedua tangan Elsa mengepal. Sigap, Elsa mengambil ponsel di meja kerjanya. Lalu, memilih salah satu nomor untuk dihubungi. Namun, sayangnya orang yang dihubungi tidak juga menerima telepon darinya. "Saya perlu kita bicara lagi. Ini penting." Satu pesan terkirim kepada David. Namun, David masih fokus bicara dengan orang-orang yang ditemuinya. Elsa berdecak kesal, karena pesannya tidak dibalas. Akhirnya, dia kembali mengirim pesan. "Saya sudah tahu tentang perdebatanmu dengan Pak Sigit, dan perintahmu kepada Belina untuk menyelidiki Sivana. David, kenapa kamu harus melakukan itu? Kalau sekarang, hanya membuat Pak Sigit murka. Padahal, biarkan saja saya menyelesaikan masalah rumah tangga bersama Mas Edwin. Maaf, bukan maksud saya tidak tahu terima kasih. Tapi, saya hanya takut itu membuat Pak Sigit semakin membenci saya, dan berakibat buruk kepada keluarga saya. Sudah cukup dulu saya bersalah karena lancang berdekatan denganmu. Tapi, tolong kamu tidak perlu lagi membantu saya. Karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan mengenai Sivana, saya juga curiga dia dalangnya. Lebih baik, kamu juga ikut menyelidikinya. Karena saya ragu Belina bisa melakukannya. Belina hanya berpikir tentang kenikmatan syahwat surga dunia bersama Mas Edwin, dan dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Maaf, kalau saya sudah mengganggu dan sudah lancang mengirim pesan seperti ini. Terima kasih sudah membantu saya." Lagi, David belum membuka pesan dari Elsa. Hal itu membuat Elsa merasa tidak karuan. Ada rasa tidak enak karena mengirim pesan seperti itu, tapi di sisi lain dia sudah merasa benar karena mengirim pesan seperti itu. Di tempat yang berbeda, David sudah selesai bicara dengan orang-orang suruhannya. Lalu dia mengambil ponsel di saku celana. Ponsel David sengaja diatur tidak berbunyi, agar tidak mengganggu pembicaraannya dengan orang-orang itu. Dahinya mengernyit saat ada panggilan tidak terjawab dari Elsa, sekaligus dua pesan dari wanita itu. Sigap, David membuka kedua pesan itu. Setelah membaca pesan itu, David menelepon Elsa. Karena ada hal penting juga yang ingin dibicarakan. Namun, Elsa tidak menerima telepon darinya, karena sedang mengurusi pekerjaan.
Akhirnya, David menelepon Edwin. Halo. Halo, Edwin. Saya ingin bicara penting kepadamu dan saya harap kamu tidak marah. Tentang apa? Jadi, Papi sudah tahu kalau kamu adalah suaminya Elsa, dan Papi berpikir saya menikahi Belina demi menyelamatkan rumah tangganya Elsa. Jadi, Papi marah besar. David menunduk seraya memejamkan mata sebentar. Jadi, Elsa dalam incaran Pak Sigit, tanya Edwin. Makanya, saya suruh orang untuk jadi penjaganya dia, tapi menyamar jadi sopir. Sekaligus untuk putrimu juga. Karena Papi pasti mengincar kelemahannya Elsa, papar David yang merasa khawatir Edwin akan marah. Edwin bergeming. Pikirannya semakin kacau setelah mengetahui hal itu. Dirinya yang menjadi sasarannya Temi, sedangkan Elsa dan Kia menjadi sasarannya Sigit. Edwin, apakah kamu bisa mendengar saya? David mengernyit. Kenapa kamu harus menyuruh orang untuk menjaga Elsa dan Kia? Tanya Edwin. Karena saya merasa bersalah sudah pernah mendekatinya, hingga dia harus berurusan dengan Papi. Bukan karena kamu masih mencintainya, selidik Edwin. David tersenyum kaku. Tidak. Kamu tenang saja. Saya hanya ingin membantu, tidak lebih. Lalu, bagaimana dengan Pak Temi? Pasti saya juga diincarnya bukan? Kalau Belina tidak bisa mengembalikan nama baik yang sudah tercoreng, maka... Saya mengerti, potong David. Tapi, kamu hati-hati juga. Memang, masalahnya sangat rumit. Dan ini karena seseorang yang sudah mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya Belina. Andai saja itu tidak terjadi, Belina tidak akan membuka rahasia yang sudah ditutup rapat. Jadi, Belina tidak sengaja mabuk, tanya Edwin. Tidak. Kalau dia sengaja mabuk sama saja dia membuat dirinya celaka. Tapi, sayangnya itu sudah terjadi. David memejamkan mata sebentar sekaligus menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ini salah saya. Harusnya, dulu saya tidak berpaling dan tetap setia kepada Elsa. Saya sudah menyakiti wanita sebaik dia dan sekarang. Air mata Edwin menetes. Penyesalan itu kembali dirasakannya. Ada yang nyeri di hati David, karena mengingat kembali apa yang sudah Edwin dan Belina lakukan. Namun, bagi David itu sudah berlalu dan hubungan mereka sudah berakhir. Sudahlah biarkan itu menjadi pelajaran untukmu, agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi, masalahnya nyawa Elsa dan Kia bisa terancam, ucap Edwin. Kamu tenang saja, saya sudah menyiapkan penjaga untuk mereka. Kamu setuju, bukan? Besar harapan David agar Edwin menyetujui keputusannya itu. Tapi, apakah itu tidak berlebihan? Lalu bagaimana kalau Pak Sigit tahu kamu membantu kami? Tanya Edwin. Tidak akan. Liana terus menangis di kamarnya. Liana merasa takut bila Temi terus murka kepada Belina bila putri sulungnya itu tidak bisa melakukan yang Temi perintahkan. Meskipun, dia tahu bahwa yang sudah dilakukan Belina adalah perbuatan yang salah, tapi bagi seorang ibu tidak akan tega melihat darah dagingnya menderita. Sudahlah. Kamu tidak perlu menangisi Belina, perintah Temi yang berdiri di dekat ranjang. Pandangannya tertuju pada sang istri yang duduk di ranjang. Tapi kamu itu terlalu keras kepadanya, Mas. Aku tidak akan keras kalau dia tidak bertingkah seenaknya. Asal kamu tahu ya. Temi mengacungkan telunjuk kanan ke istrinya. Belina itu jangan terlalu dimanjakan. Aku tidak bermaksud memanjakannya, Mas. Tapi, caramu memarahinya bahkan sampai mengancam tidak akan memberi warisan, itu yang melukai hatiku dan pasti juga melukai hatinya. Biarkan saja. Justru, dia jauh lebih melukai hati kita karena perbuatan memalukannya itu. Temi tersenyum sinis, lalu bertanya, memangnya, di dunia ini lelaki hanya Edwin saja? Sampai-sampai Belina sangat tergila-gila kepada lelaki itu? Aku tahu kalau itu salah. Tapi kan, mereka sudah tidak berhubungan lagi, Mas. Liana yang air matanya masih menetes, memandang Temi. Iya, aku tahu itu. Tapi tetap saja itu memalukan. Dan sekarang, hubungan kita dengan Besan menjadi renggang. Bahu Liana berguncang lebih kencang. Air matanya pun semakin mengalir deras. Sudahlah, tidak perlu kamu terus menangisinya. Temi duduk di ranjang, lalu mendekap istrinya itu.
Tapi Mas, bagaimana kalau dia tidak berhasil menjalankan perintahmu? Belina darah daging kita, masa kamu tega tidak memberikannya warisan? Belina harus merasakan jerih payahnya bisa menjadi orang yang memiliki banyak harta, memiliki banyak rekan bisnis, dan dihormati orang lain. Agar dia tidak bertingkah seenaknya. Dan bisa menjaga nama baik. Lagian, dia juga sudah tega melemparkan caduk ke wajah kita. Sontak, Liana melepaskan dekapan suaminya itu. Jahat kamu, Mas. Belina itu darah dagingmu juga. Bahkan, dia mirip denganmu dan kamu tega memberinya hukuman seperti itu? Belina harus mendapatkan hukuman. Karena aku ingin dia bisa memperbaiki kesalahannya. Liana menggeleng pelan. Seolah menolak dengan keputusan suaminya itu. Temi membelai kepala sang istri. Istirahatlah dan jangan terus menangis. Temi turun dari ranjang dan segera pergi dari kamar itu. Edwin menelepon Elsa untuk memberitahu bahwa David menyuruh orang untuk menjadi penjaganya Elsa dan Kia. Elsa sempat menolak karena tidak ingin merepotkan dan tidak ingin nanti ketahuan Sigit hingga masalahnya menjadi lebih besar. Namun, Edwin meyakinkan istrinya itu bahwa Sigit tidak akan tahu. Edwin pun merasa khawatir bila terjadi hal buruk kepada istri dan putrinya hingga menerima bantuan dari David. Meskipun, dalam hatinya ada rasa kurang nyaman karena David adalah masa lalunya Elsa, sekaligus khawatir Sigit akan bertambah murka kepada Elsa. Namun, itu salah satu cara melindungi Elsa dan Kia. Bagi Edwin, yang penting istri dan putrinya itu tetap baik-baik saja. Untuk penjaganya Kia, David memfasilitasi satu mobil khusus antar jemput Kia. Sebenarnya, aku merasa tidak enak, tapi... Tapi apa, Mas? David mengharapkanku menerima bantuannya. Mas, tapi itu berlebihan. Aku tidak mau nantinya kita berhutang budi kepadanya. Apalagi, kalau Pak Sigit tahu. Bukankah itu bahaya? Kita tidak ada pilihan lain sayang. Untuk masalah hutang budi, aku akan pikirkan nanti. Yang terpenting sekarang, kamu dan Kia baik-baik saja. Mas, penjaganya nanti akan menjadi sopirmu, potong Edwin. Sekaligus dia akan memasang CCTV di mobilmu dan memeriksa mobilmu, apakah ada kejanggalan atau tidaknya. Karena bisa saja seseorang membuat remnya belum bukan. Apakah David yang memberitahumu tentang itu, Mas? Edwin mengangguk. Iya sayang. Apakah kamu tidak cemburu, Mas? Deo. Jantung Edwin terasa berhenti seketika. Lidahnya pun terasa keluh untuk berbicara. Edwin memejamkan mata sebentar seraya menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan, jelas aku cemburu saat ada yang lebih perhatian kepadamu. Tapi demi kebaikanmu, aku rela bila harus merasakan pedihnya dilanda cemburu, gumam Edwin dalam hatinya. Mas, kenapa diam saja? Pertanyaan Elsa menyadarkan lamunan Edwin. Sayang, kenapa kamu malah berpikiran ke sana? Lagian, niat David kan, baik, ucap Edwin. Kalau kamu cemburu, lebih baik kita tolak saja bantuannya, Mas. Sayang, sekarang yang lebih penting keselamatanmu dan Kia. Sudah ya. Jangan bahas hal lain lagi. Oke. Elsa pun mengiyakan. Meskipun, dia merasa tidak enak kepada Edwin. Namun, dia tidak bisa membantah karena itu memang dibutuhkan. Edwin yang sudah mengakhiri telepon dengan sang istri, menunduk dengan mata yang mengembun, hingga air matanya menetes. Hal-hal yang sulit diucapkannya dan terpendam di dalam dada, hanya bisa diungkapkan lewat air mata. Edwin merasa, harusnya dia yang memberikan perlindungan kepada Elsa dan Kia. Namun, dia harus menerima saat ada lelaki lain yang bisa memberikan perlindungan itu. Meskipun, di dalam dadanya ada yang pedih karena cemburu. Zivana bertandang ke rumah Temi untuk mengetahui kondisi di rumah itu. Sekaligus mencari informasi setelah kejadian di resepsi itu. Tante, aku ikut prihatin dengan apa yang sudah terjadi. Aku merasa sedih, karena ada orang yang sangat tega membuat Belina mabuk. Zivana pura-pura menangis. Tante juga tidak menyangka, kenapa ada orang yang setega itu. Memangnya, Belina punya salah apa kepadanya? Bahu Liana berguncang. Air matanya terus menetes. Cassandra yang duduk di samping Liana mengusap lengan kanan ibunya itu.
Terus, bagaimana sekarang hubungan keluarga Belina dan keluarganya David, Tante? Tanya Zivana. Hubungan kami menjadi renggang. Mata Zivana melebar. Ingin rasanya dia tertawa bahagia, tapi harus ditahan dan melanjutkan meneteskan air mata palsu. Ya ampun. Benarkah, Tante? Zivana mengernyit. Aku benar-benar ikut terpukul mendengarnya. Padahal Belina dan David itu cocok dan kedua pihak keluarga juga sederajat dan terpandang. Sekarang, malah menjadi renggang. Tante juga khawatir dengan nasib Belina nantinya. Bahu Liana berguncang. Mami, jangan mikirin yang buruk-buruk ya. Mami doain saja supaya Kak Belina tetap baik-baik saja, saran Cassandra seraya mengusap lengan kanan ibunya itu, lalu mendekap Liana dari samping. Iya, benar kata Cassandra, Tante. Tante doain yang terbaik saja untuk Belina ya. Zivana tersenyum, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Liana. Zivana mendekap Liana, lalu berkata, Tante yang sabar ya. Semoga masalah ini segera berlalu. Bu Elsa, kita langsung pulang, tanya Noval kepada Elsa yang sudah duduk di jok belakang. Sebelumnya, Noval memanggil Elsa, Nyonya Elsa, tapi Elsa tidak ingin dipanggil itu dan menyuruh Noval memanggilnya, Bu Elsa. Iya, kita langsung pulang saja ya. Sebenarnya, Elsa masih merasa canggung. Karena dia belum pernah punya sopir pribadi sekaligus merangkap menjadi penjaga. Apalagi, Noval seumuran dengan Edwin. Hanya saja, Noval begitu tegap. Noval mengangguk. Baik, Bu. Mobil Elsa dilajukan oleh Noval. Selama di perjalanan semuanya aman. Lalu Noval melihat ke kaca spion mobil, ada dua motor yang mengikuti mobil Elsa. Bu Elsa, harap berpegangan ya. Karena sepertinya ada yang mengikuti kita. Elsa melebarkan mata, lalu menoleh ke belakang. Siapa mereka? Bersambung.